introduce our groups. My name is Kristiani Fatikasari as a teacher. My name is Elia Sarah as a student. My name is Triariska Argareta as a student and cameraman. Good morning. Good morning. How are you, my lovely students? I'm fine. Okay. Before we will start studying today, let's begin. Finish. Absen dulu ya. Elia Sarok. Hadir, Miss. Triariska. Hadir, Miss. Oke, jadi hari ini kita mau belajar letter writing. Letter writing itu ada dua macam, yaitu informal letter dan formal letter. Informal letter juga bisa disebut personal letter. Nah, dari kalian, anak-anak, ada yang tahu nggak apa itu informal letter dan formal letter? Belum tahu, Bu. Oke, kalau gitu Ibu jelaskan dulu. Formal letter itu biasanya untuk hal-hal resmi, dan untuk personal letters, pengertiannya personal letter are letters that are written to people we know such as friends, parents, siblings, and cousins. Letters are not only written to inform but to strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi kalau untuk formal itu untuk resmi, formalnya itu untuk yang ke teman-teman dan atau saudara-saudara. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa pertanyaannya, Elia? Bu, jadi kalau saya mau melamar pekerjaan itu termasuk ke formal letter ya? Ya, betul sekali. Jadi surat lamaran itu termasuk formal letter. Nah, contoh yang lainnya itu kayak surat resmi undangan, surat dinas permohonan, surat dinas perusahaan, kayak gitu-gitu. Itu termasuk formal letter. Tapi pada hari ini kita mau belajar lebih mendalami tentang personal letters. Oke, next kita akan membahas tentang structure of personal letter. First is date. The meaning of that is date when the letter is written. Jadi tempatnya tanggal penulisan personal letter itu ada di bagian kiri atas. Jadi nanti kalian menuliskan tanggalnya itu di bagian kiri atas. Number 2 is address. Place where you are writing from. Jadi di bagian kanan atasnya nanti ada tempat tinggal kamu, asal kamu, supaya seseorang yang kamu kirim surat itu tahu di mana tempat kamu. Number 3 is salutation and name. Greeting and the person's name you are writing to. Jadi for example, kayak kamu menulis mungkin my dear your friends, kayak my dear Alex or my dear Michelle. Ya, I think like that lah. Pasti kalian sudah paham dari maksud ini. And number 4 is introduction. The meaning of introduction is the opening of the letter usually starts with how are you or refers to previous letter. Jadi introduction ini di bagian paling atas biasanya kalian akan bilang how are you, atau kalian mau ngasih pembukaan, misal kalian bilang kalian rindu dengan teman kalian, saudara kalian, atau mungkin orang tua kalian. Seperti itu introduction. Number 5 is body.
The meaning of body is the main part of the letter. It includes what you want to write to the other person. Nah, di bagian body ini adalah inti dari surat kamu. Kalian mau menulis surat ini tuh untuk apa? Tujuan kalian tuh apa? Misal kalian rindu dengan teman kalian, atau kalian ingin bertemu dengan teman, saudara, atau siapapun yang ingin kalian kirimin surat ini. Tuh, jadi tempatnya intinya ada di body personal letter ini. Itu pengertian dari body-nya. Next adalah closure. The meaning of closure is the part indicate the letter is going to end. Jadi, ini adalah udah bagian penutup. Biasanya kalian akan bilang see you, atau I will see you soon, atau yang lainnya seperti itu. Number 7 is complimentary clause. Short expression like love you, sincerely yours, and love. Biasanya ini tuh tempatnya di bagian bawah paling kiri itu nanti kalian menuliskan biasanya love. Bawahnya itu nama teman kalian dan paling bawahnya itu nama kalian. Seperti itu biasanya. Number 8, signature. Signature or initial of the writer. Jadi itu nanti ada nama kalian, mau nama panjang atau nama pendek, itu nama penulis surat tersebut. Itu yang dinamakan signature dalam bahasa Inggrisnya. The last one is PO script or PS. The meaning of PS is after top in a letter, you begin with PS and end it with your initial. Jadi di sini adalah bukan suatu bagian yang wajib di dalam personal letter, cuma di sini adalah kayak catatan untuk misal kalian ingin teman kalian membawa apa atau apa, itu nanti ada di bagian paling bawah dan kalian menuliskan nama kalian di situ. Nah, itu PS. Jadi nggak wajib kalian tulis, tapi kalian perlu mengetahui pengertiannya seperti itu. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu? Belum ada yang ditanyakan ya? Belum. Oke, next. Some useful expressions for letter writing. Mbak Elia, boleh minta tolong bacain yang bagian gratitude. Gratitude. I'm just writing to thank you for. It was very kind of you too. Thanks very much for. I'm very grateful for. And if I were you, I would Tentang giving advice. Jadi kalian bisa memberikan sebuah nasihat untuk teman kalian. I think you should in your last letter you asked me about In the last letter you said you weren't sure what course of action to take. I suggest blah blah blah. I think you shouldn't blah blah blah. Dan yang terakhir tuh in your last letter you asked me about blah blah blah. I think. Jadi kalian memberikan nasihat baiknya bagaimana gitu buat teman kalian. Next adalah expression delivering good news. Jadi kalau semisal kalian menulis surat tentang sebuah kabar yang baik, kalian bisa menggunakan salah satu contoh dari yang saya bacakan ini. I'm sure you will be happy to hear that. I'm sure that you'll be interested to know that. By the way, did you know that? OMG, you'll never guess what happened. I'm totally ecstatic to hear about. I was happy beyond limits to read that. Itu beberapa contoh delivering good news. Next adalah expression delivering bad news. Jadi semisal kalian ingin mengirimkan surat tentang kabar yang kurang baik, kalian bisa menggunakan salah satu atau beberapa dari yang saya bacakan. Misalnya, I'm sorry but I have to tell you that apa gitu. Yang kedua, bad news. I'm afraid, but no way to avoid it. So here it goes. I'm extremely sorry to hear that. It was heart-wrenching to read about. Next adalah asking for help. Jadi ini ekspresi meminta tolong gitu. Jadi di surat yang akan kalian tulis nanti, misal kalian butuh bantuan dari teman kalian, kalian bisa mengawali dengan kalimat I wonder if you could help me.
atau I hope it's not too much to ask, but atau yang terakhir, I wonder if I could ask you a favor. Could you bla bla bla, permintaan tolong apa? Mungkin kalian minta tolong untuk membawakan atau membelikan sesuatu dari teman kalian, bisa menggunakan expression asking for help gitu. Nah, yang terakhir adalah expression of apologizing. Jadi, ekspresinya adalah untuk meminta maaf. Apabila kalian telah melakukan kesalahan, terus kalian meminta maaf kepada seseorang yang ingin kalian kirimkan surat, kalian bisa menggunakan ekspresi apologizing ini. Salah satu kalimatnya adalah I would like to apologize for bla bla bla. I'm so sorry that bla bla bla. Words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am bla bla bla. Nah, itu tadi adalah beberapa useful expression for letter writing. Kalian bisa menggunakannya dan ini sangat membantu kalian dalam praktek menulis surat nantinya. Selanjutnya examples of expressions used in personal letters. Bisa dilihat ya dari solutions, closing, starting the letter, and conclusion. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca semuanya ya. Oke, sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkan tentang example of a personal letter. Biar lebih jelas lagi, Ibu akan menuliskan di papan tulis ya. Jadi di bagian kanan atas ada alamat. Kalian bisa menuliskan alamatnya di kanan bagian atas seperti ini. 35 Sem, Kikir, Lombok. Terus di bagian kirinya nanti akan ada date. Jadi bisa kalian tulis misal 12 January 2014. Ini di sebelah kiri. Dan di bawahnya itu bisa kalian tulis nah, ini adalah salutation. Jadi kalian bisa menuliskan misalnya my lovely contohnya my lovely friend Tria, kayak gini ya. Ini disebut salutation. Nah, di bagian bawahnya ini nanti namanya adalah greeting. Kayak contohnya hello gitu. Ini adalah salam atau greeting. Nah, selanjutnya adalah introduction. Biasanya seringnya kita menggunakan how are you untuk introduction-nya. Nah, di bagian bawahnya sini nanti itu adalah body-nya. I want you to make a example of personal letter. Jadi Ibu mau kalian membuat contoh surat informal ya. Ya, Bu. Oke. Waktunya
ruang lift dari sekarang. Thank you. Oke, waktunya habis. Sekarang aku mau minta perwakilan salah satu dari kalian buat praktek ngaji ke depan. Saya mau Elia Sarah, silakan membaca ke depan. Surakarta, 22 December 2020. Dia silakan ke depan. Thank you. I'm really glad to read your last letter. It's so amazing to hear you after 9 months. We never met again. You look so happy in Bandung. Thank you for having sent me the photo of Bandung. Looks so beautiful. Someday I would definitely like to visit Bandung. Here, my activity makes me bored. I was busy with my routine activity at home during pandemic and my college. Anyway, would you coming to Surakarta anytime soon? If you are, please let me know the dates and I can pick you up at the airport. Your best friend, Elia Sarah. Terima kasih. Selamat kembali. Terima kasih, Bu. Oh iya, Elia tugasnya sama kita ya buat dinilai. Iya, Bu. Ini Bu. Terima kasih. Elia, kalau Nadia itu mau koleksi surat. Jadi ini kan sudah benar tanggalnya di sini. Di sini tuh ada alamat. Dalam bahasa Inggrisnya address. Biasanya ada menuliskan alamat gitu ya. Oh iya, Bu. Nanti diperbaiki. Ini Bu. Nilaimu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Rasa cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu supaya sama sampai rumah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Okay guys, so a personal letter is an informal letter sent from one individual to another who is well acquainted and the content is personal. Usually, this type of letter is sent to friends or family. You can also use personal letter for invitation, apologize, condolences, birthday wish, graduation wish, and others. Thank you for your attention, and I hope this video can useful to all of you. And stay healthy everyone. See you. Bye.